Profesor Dr. Budi Santoso SPOG yang terlebih dahulu karena beliau akan mengejar pesawat. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Tripa bersama seluruh tim sukses dari Paslon 03, dari Pak Ganjar Mahfud yang saya hormati. Sangat menarik sekali apa yang ditampilkan. Satu hal dari tantangan di dunia kesehatan yang 6 tadi, saya ingin mengkritisi dan menukik kepada yang lebih tajam lagi, yaitu khususnya kekurangan SDM dan sebarannya. Ini yang menjadi concern kita, yang mungkin menjadi masalah-masalah termasuk di dunia pendidikan. Kita mengetahui bersama Indonesia itu 17.000 pulau. Bukan 17, bukan 170, bukan 1.700, tapi 17.000. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana tantangannya. Kita melihat bahwa dokter spesialis itu berkumpul di kota-kota besar, berkumpul di Jawa, Sumatera, Bali, mungkin juga sebagian di daerah Sulawesi Selatan. Tetapi ternyata tidak di situ. Di dekat Madura yang kelahirannya Prof. Mahfud, Pulau Kangean, Rumah Sakit Abuya, tidak ada dokter spesialisnya. Bahkan kami melakukan suatu kerjasama FK UNER bersama pemerintahan Kabupaten Sumeneb dan Gresik, itu mendidik spesialis, kemudian 8 tahun ditaruh di Rumah Sakit Abuya dan Rumah Sakit Bawean. Bagaimana pulau-pulau yang lain, padahal ini dekat dengan Jawa Timur. Ini adalah sebuah kondisi yang kalau kita lihat ada tragedi bahwa zaman dulu WKDS, wajib kerja sarjana, wajib kerja dokter spesialis, itu sebenarnya salah satu hal yang sangat-sangat luar biasa untuk mendistribusikan dokter dan dokter spesialis itu bisa menjamah daerah-daerah tertentu. Permasalahannya mereka tidak kerasan bukan saja jauh, tetapi keamanan, pendidikan, dan sebagainya. Saya ingin gambaran bagaimana kalau Pak Ganjar, Pak Mahfud mendapatkan amanah menjadi presiden, para tim ses ini, apa usulannya ke beliau-beliau untuk mengatasi masalah tersebut. Masih ada waktu saya, yang kedua. Kita mengetahui bersama bahwa pendekatan penanganan suatu kasus penyakit itu bisa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Saat ini ada data yang saya dapatkan di tahun 2022, 9 penyakit katastrofik itu menghabiskan 24 triliun. Ini sesuatu yang mungkin kalau kita menitik beratkan pada promotif dan preventif, mungkin ini akan bisa kita cegah. Padahal penyakit-penyakit ini tentu akan memerlukan biaya yang mahal, akibat sequelnya bahkan kematian prematur, sebuah kerugian. Maka ingin saya tanyakan bagaimana mengembalikan yang saat ini dana untuk penanganan kasus-kasus yang preventif dan promotif ini sangat ringan. Ada data di tahun 2018 hanya 475 M, 0,56% dari dana di bidang kesehatan. Bagaimana upaya dari Paslon 3 ini untuk bisa menghidupkan dan apa saja kira-kira. Saya lihat ada 2 orang dokter yang tentu paham untuk bagaimana membalikkan yang cenderung kepada kuratif, kepada promotif dan preventif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemerataan tenaga kesehatan terutama soal keamanan, dan yang kedua bagaimana mengembalikan dana kesehatan untuk penanganan kasus preventif, kuratif. Silakan, siapa yang mau menjawab? Karena satu panelis jawabannya maksimal 2, karena waktu kita nggak banyak. Ya, terima kasih Prof. Budi. Nomor 1 tadi tentang, oke. Justru itu program unggulan kami tadi kan tentang keamanan tenaga kesehatan, ya, perlindungan itu, karena memang hasil serapan aspirasinya seperti itu. Dan sebetulnya kalau nyambung juga dengan yang kedua, program-program yang dirancang oleh pemerintah
dan telah dijalankan, sebetulnya telah melakukan melalui kajian-kajian seperti ini. Tapi pada saat diimplementasikan, program-program itu tidak sesuai dengan yang direncanakan, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu sikat KKN itu menjadi dasar. Kita bicara tentang kekurangan sebaran, harusnya disebarkan gitu kan. Di sana butuh fasilitas, tapi tidak terlaksana. Kita punya program lain, contoh bagaimana kita bisa memberi bagi dokter atau tenaga kesehatan yang pernah di daerah. Pada saat kita di daerah kita tidak punya akses informasi dan sebagainya, itu kan satu hal yang tidak menyenangkan. Makanya di program kita juga ada internet gratis ya. Jadi ini isunya tidak bisa diselesaikan dengan kesehatan saja tapi satu rangkaian. Dan yang menjadi dasar 3, digitalisasi, kemudian apa tadi yang kedua? Kemudian yang ketiga adalah sikat KKN. Nah yang kedua gandakan anggaran. Jadi kita mau bikin apapun kalau anggarannya nggak digandakan nggak bisa. Nah menggandakan anggaran itu tadi menggunakan pertumbuhan ekonomi, tapi itu di sesi ekonomi kita akan bahas. Jadi kita harus produksi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan, tetapi kita juga tidak boleh overproduksi. Ya, karena overproduksi menjadi mengatasi masalah dengan masalah masa depan, kira-kira kan gitu. Oleh karena itu menjadi catatan. Apa yang telah dilakukan sekarang dalam rangkaian transformasi, ada yang bisa kita lanjutkan, ada yang perlu percepatan dan perbaikan, saya rasa itu akan menjadi solusi bersama. Dan yang paling kunci, sinergi kolaboratif antara pemerintah dengan organisasi profesi itu menjadi hal yang sangat penting. Karena organisasi profesi ini yang paham, tapi pemerintah punya visi misi untuk negara. Mungkin ada tambahan? Soal keamanan mungkin saya ingin highlight ya, karena pemerintah yang sekarang tampaknya tidak begitu concern terhadap keamanan tenaga kesehatan, terutama di daerah 3T ya. Kita tahu bahwa ada dokter yang meninggal di Nabire, itu kan yang membuat kemudian para tenaga kesehatan juga ketika ingin bertugas di daerah-daerah 3T itu mereka punya concern terhadap keamanan mereka gitu. Ini solusi konkretnya Pak Mahfud kan adalah Menko Polhukam ya pada saat ini. Kalau misalnya nanti beliau terpilih sebagai cawapres, solusi konkretnya itu apa gitu? Siap, mungkin sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan tadi ada yang ingin saya tambahkan untuk menjawab Prof. Budi. Tentunya kita kalau membahas masalah promotif preventif itu ada 2 hal, which is akses layanan primer, di mana masyarakat akan mendapatkan edukasi dari kader-kader, mungkin kader-kader posyandu dan tenaga kesehatan primer seperti yang melayani di puskesmas dan pustu. Nah, kita kan tahu bahwa jumlah puskesmas kisarannya sekitar 10.000 puskesmas sekarang. Namun angka ini kalau kita lihat di program visi misi Ganjar Mahfud, ini kita akan tingkatkan exponentially. Kita harus mencapai angka sekitar kalau bisa 45.000 pustu di puskesmas pembantu. Nah, di sana kita juga harus mensejahterakan kader-kader posyandu tersebut juga. Kalau kita lihat insentif dari kader-kader posyandu itu tidak merata sekarang. Dan itu kita harus ratakan dan kita harus pastikan bahwa mereka layak untuk mengedukasi dan merubah budaya-budaya kita yang menjadi penyebab di penyakit-penyakit tersebut. Contohnya seperti apa? Saya beri contoh satu yang sekarang lagi hot topic adalah stunting. Seperti itu ya. Stunting ini kita harus cegah itu dari di bawah usia 2 tahun. Nah, tapi namun ada beberapa budaya-budaya kita di daerah yang justru mengutamakan ya karena ayah sudah kerja keras, ayahnya harus dapat makan lebih banyak dan lebih baik. Ya, hal-hal seperti ini. Jadi ya upaya edukasi dari kader-kader posyandu tentu kita harus tingkatkan seperti itu, Prof. Tadi pertanyaannya? Mengacu ke pertanyaannya Prof. Budi yang soal keamanan terhadap pelindungan tenaga kesehatan di daerah-daerah 3T, daerah-daerah tertinggal. Oh, oke. Ya. Itu satu lagi. Jadinya kita di tim Ganjar Mahfud justru memikirkan lebih dari keamanan itu sendiri. Itu adalah kesejahteraan. Dimana kalau kita tahu misalnya mungkin Dr. Dripa bisa bercerita dari personal experience ya dok ya. Saat ayah Dr. Dripa praktek di Kalimantan saat itu, di mana
ekosistem dari keluarga tenaga kesehatan sendiri itu masih kurang cukup. Jadi ya kita harus pastikan juga bahwa ekosistem pendidikan untuk anak-anak dokter, anak-anak perawat, anak-anak bidan dan seterusnya itu sejahtera. Dan itu melalui pendidikan dasar yang dibentuk, itu kita bisa pastikan nantinya bahwa keamanan dari seorang dokter itu bisa tercapai. Baik. Seperti itu, Prof. Oke, menciptakan ekosistem. Saya ke panelis berikutnya, Bapak Oman Fatur Rahman, SAG SHSK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim yang hari ini mewakili Paslon 03. Tentunya pada sore hari ini ada kegembiraan dan ada kesedihan. Karena momen ini adalah momen 5 tahunan yang idealnya suara kami itu tersampaikan dan didengarkan langsung oleh pasangan calon. Tapi paling tidak saya yakin yang hadir ini adalah orang yang punya kedekatan dengan pasangan calon. Saya sepakat berbicara kesejahteraan, sesuatu yang memang itu harus menjadi target kita secara bersama-sama. Karena kalau kita baca tadi dari visi misinya adalah bagaimana menunjukkan masyarakat kesehatan sejahtera, perlindungan hukum. Dan kita tahu bersama bahwa Paslon 03 ini ada Prof. Mahfud sebagai pendekar hukum. Dan kita di tahun 2022 disibukkan dengan persoalan di mana lahirnya Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan yang penuh kontroversi, yang kemudian ingin melakukan yang terbaik dan juga ingin menunjukkan keberpihakan. Dan saya berharap karena kontroversi ini ada satu pertanyaan yang boleh jadi tidak akan ada jawaban hari ini, tapi paling tidak jadi pertimbangan. Andai Paslon 03 diberi amanah memimpin negeri ini, adakah kesiapan untuk mengkaji ulang, merevisi terhadap Undang-Undang 17? Karena kita sadar bicara kesejahteraan, bicara pada konteks perlindungan hukum, maka harus berawal dari regulasi yang jelas. Regulasi yang tidak kemudian bisa diterima baik dengan semua pihak. Dan tadi pada visi misi sudah menyampaikan posisi akan membangun kemitraan antara pemerintah dengan organisasi profesi, sementara di undang-undang telah terjadi pengkerdilan terhadap organisasi profesi. Baik. Maka kemudian yang berikutnya bahwa ketika bicara kesejahteraan, tadi juga tersampaikan di visi misi sentuhannya sampai ke kader posyandu. Tapi kalau kita mau baca hari ini, posisi real dan objektif yang menimpa kawan-kawan kami perawat. Kita lihat hari ini ada data sejak 2017, 82.000 perawat yang hari ini dibayar dan penghasilannya di bawah Rp500.000. Oke. Kemudian berikutnya, Bapak, waktunya sudah habis. Ya. Pertanyaannya langsung saja. Satu lagi saya kira ini sangat penting. Karena setiap pasangan calon presiden pasti memastikan adanya peningkatan kesejahteraan dan IPM menjadi target. IPM membicarakan persoalan pendidikan, kesehatan, dan kita menuntut adanya keadilan pada proses sertifikasi terhadap profesi kesehatan. Baik. Profesi pendidikan hari ini bukan hanya sekedar pegawai pemerintah,
tapi pegawai swasta sudah mendapatkan perlakuan yang sama. Baik. Maka ini pun kami tuntut sebagai anak bangsa demi perbaikan kita ke depan. Terima kasih. Baik. Mohon maaf, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, kami sudah menyetel timer di situ, masing-masing diberikan waktu maksimal adalah 2-3 menit karena supaya semuanya panelis bisa mendapatkan kesempatan dan para tim ses bisa menjelaskan dengan maksimal begitu ya, karena yang ingin didengar adalah visi misi mereka juga. Tadi apakah akan siap untuk review ataupun merevisi Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang saat ini menjadi sorotan dan soal peningkatan kesejahteraan tadi. Karena tadi dua paslon sebelumnya nggak ada yang berniat untuk merevisi begitu. Jadi dari paslon 3 gimana nih? Oke. Terima kasih Pak Oman. Saya paling senang kalau dapat pertanyaan runtut dan lugas gitu kan. Enak sekali kita menikmatinya tadi. Aplaus Pak buat Bapak. Dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu punya komitmen untuk berpihak pada kontribusi peran 22-23 organisasi profesi kesehatan sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan perundang-undangan yang terkait bagi gerak cepat meningkatkan derajat kesehatan. Presiden bukan legislatif, tapi statement ini bisa menggambarkan hal itu. Jadi dalam hal ini keberpihakan Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu sudah clear. Dalam visi misi dan program itu juga sudah clear. Perlindungan nakes, kesempatan profesi. Karena memang untuk tadi nakes Indonesia untuk dunia bukan hanya masalah disebut atau tidak dalam undang-undang. Lisensi-lisensi sertifikasi tertentu membutuhkan jenis perundang-undangan tertentu. Betul kan? Nah, oleh karena itu akan menjadi hal yang menjadi perhatian. Karena itu juga akan membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Sehingga pembahasan hal seperti ini menjadi concern buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan itu menjadi komitmen untuk kita dengan apa yang dimiliki wewenangnya, itu akan melakukan hal-hal yang diperlukan. Jadi political will-nya akan merevisi nggak Undang-Undang 17 tahun 2023? Statement Kan will-nya saat tastes nih. Ya, yang merevisi undang-undang kan legislatif. Iya, tapi kan undang-undang itu dibuat kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, bukan hanya legislatif saja, Pak. Sebetulnya Mbak Meskipun Ivana itu inisiatif dari DPR. nggak perlu tanya karena statement kami sudah jelas Oke, tadi. berarti Sudah jelas berarti statement akan kami. merevisi ya. Statementnya sudah jelas. Oke, baik. Terima Kita kasih. tagih nanti. Ya. Selanjutnya Profesor Dr. Mufdila SSTMkes, silakan. Kenapa saya bertanya begini? Karena saya adalah istri tenaga kesehatan, jadi saya perlu tahu. Bapak-bapak di sini semuanya udah tahu. Paham. Ini saya bukan hanya profesi saya sebagai jurnalis, tapi sebagai istri nakes nih soalnya. Paham. Silakan selanjutnya panelis Profesor Dr. Mufdila SSTMkes. Terima kasih. Ya. Mengenalkan, saya bidan yang mewakili dari 749.866 anggota bidan di Indonesia. Bidan memberikan layanan yang berkelanjutan, mengikuti siklus kehidupan perempuan, mengedepankan asuhan kolaboratif untuk memastikan kebutuhan perempuan terpenuhi dan bidan sepakat sebagai sahabat perempuan Indonesia. Pernyataan ini tentunya tadi sangat inline dengan kondisi yang menjadi program dari Bapak tentang hak perempuan, hak anak, yang nyatanya pada kondisi saat ini kesehatan ibu, anak di Indonesia, kasus remaja hamil, kasus ibu tidak bisa menyusui dengan baik, hamil usia muda, dukungan lingkungan yang tidak kondusif di dalam mencapai sebuah kebutuhan ibu itu sendiri, termasuk program-program PHBS, termasuk juga terkait dengan program 1000 hari pertama dalam kehidupan. Tentunya hal ini bagaimana kita berpikir bahwa
1000 hari kehidupan ini adalah sebuah investasi sumber daya insani bagi bangsa Indonesia untuk mencapai generasi yang unggul. Nah, persoalannya apa? Kenyataan yang ada, program 1000 hari pertama kelahiran ini belum secara optimal. Nah, bagaimana kebijakan yang menjadi program keberlanjutannya, dan juga kita tentunya melihat bahwa fase-fase tumbuh kembang anak itu harus juga menjadi perhatian. Selanjutnya, apa yang bisa diberikan dari paslon 3 ini, kalau menjadi presiden dan terpilih menjadi presiden, termasuk sekarang dihadiri oleh tim sukses, upaya-upaya yang menjadi kebijakan untuk penurunan pencapaian terhadap target SDGs dan penurunan angka kematian ibu, bayi, termasuk juga yang tadi disebutkan adalah stunting, dalam melibatkan pemangku kepentingan dan tadi seperti yang disampaikan dalam program bisa mencapai kesejahteraan dan kesentosaan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke. Program 1000 hari kehidupan belum optimal, upaya mencapai target SDGs, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta menurunkan angka stunting, masih 21,6%. Silakan, siapa? Baik, izin. Pak Baik, Satya. terima kasih Ibu. Saya Satya, saya yang mengepalai program unggulan di Prof. Mahfud dan Pak Ganjar. Jadi memang kalau kita lihat program unggulan ini sebenarnya menunjukkan keberpihakan. Kenapa? Karena kalau kita lihat satu desa, satu nakes, satu vaskes. Kita bicara tidak level kota, tidak level kabupaten, tidak level kota kecil, tapi kita terus turun ke level desa. Ada 49.344 desa yang tidak terlayani. Kita nggak usah bicara yang jauh-jauh Ibu, kita bicara di Klaten saja. Salah satu bidan teladan, berbagi cerita sama saya bagaimana tiba-tiba yang pada saat pendidikannya dulu menangani kesehatan ibu dan anak, tapi sekarang disibukkan dengan 5 kegiatan yang berbeda-beda dan tiba-tiba harus ngurusin stunting, gizi, dan lain sebagainya. Ini semua kita monitor di dalam sebuah teknokrasi tersendiri karena kita tahu betapa repotnya beliau ketika tidak hanya melayani masyarakat, tidak hanya mendapat target-target tadi untuk menurunkan tingkat kematian dan lain sebagainya, tetapi juga harus melakukan pelaporan-pelaporan menggunakan digitalisasi yang tidak pernah diajarkan sebelumnya. Ini ada juga permasalahan yang lain ketika ada beberapa desa yang sanggup untuk membayar perawat atau tambahan tenaga, makanya kami juga punya program mengenai posyandu mendapatkan tambahan insentif, karena ternyata gajinya dibayarkan oleh desa dan berbeda-beda angkanya. Ada desa yang hanya memberikan penghargaan 100.000 per bulan. Ada yang 200.000, ada yang 300.000. Disinilah kami mendengar, kami berbincang langsung ke daerah, kita sangat memahami bagaimana satu bidan yang harusnya mungkin mencakup satu desa, ini di Jawa saja 9 desa. Kemudian posyandu yang harus dibantu ada 89, padahal di Jawa ini harusnya yang tidak memiliki masalah dengan itu. Nah, ini semua menjadi kepedulian kami. Di sini kami memiliki ruang untuk melakukan banyak hal. Selain itu juga tentunya kami memiliki program yang lain yang tidak terkait secara langsung dengan kesehatan, tetapi terkait secara langsung dengan perempuan. Jadi banyak perlindungan perempuan maupun afirmasi yang kita lakukan untuk memberikan kesempatan pada perempuan, utamanya juga pekerja perempuan, untuk mendapatkan hak dan afirmasi mengenai kesetaraan yang lebih baik. Kami tetap terus akan mendengar apakah ada program-program lain yang bisa kami bantu untuk meningkatkan, tetapi pendekatan kami memang keberpihakan kami kepada masyarakat langsung di satuan terbawah yang mereka butuh pendampingan. Stunting, kalau kita bicara mengenai kuratifnya, memang banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi kalau kita mau bicara preventif dan promotifnya ada di satuan terbawah.
Selain itu, kalau kita bicara stunting, tidak elok rasanya kalau kita juga tidak naik lagi ke atas, di mana kita harus bicara mengenai ketersediaan protein yang ada di Indonesia. Kalau kita berpikir bahwa protein kita cukup untuk melayani semua bayi-bayi yang baru lahir dan lain sebagainya, itu menjadi masalah sendiri. Suplai ayam, suplai telur, bagaimana perlindungan terhadap produksi protein kita, entah itu dari ikan dan lain sebagainya, itu juga harus dipikirkan. Dan ini semua narasi yang kita siapkan di dalam program-program Pak Ganjar Mahfud, dan mudah-mudahan ini juga mewakili bagaimana beliau melihat permasalahan ini ibaratnya dari pemerintah hadir mulai dari bayi sampai ke liang lahat. Gitu. Mudah-mudahan menjelaskan. Ya, nanti penjelasan selanjutnya waktu dialog dengan Pak Mahfud ya. Selanjutnya saya akan mengundang Apoteker Novendri Rustam SSI. Berarti diganti Ibu Profesor Dr. Apoteker Keri Lestari MSI. Baik, terima kasih. Boleh back soundnya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Mbak Rifana, saya langsung saja barangkali ya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap visi misi yang ada, di mana sudah memberikan perhatian terhadap kesehatan terhadap kesejahteraan para tenaga kesehatan yang sudah berjuang bersama saat COVID kemarin. Kita berikan apresiasi untuk dari Capres nomor 3 ini. Dan semoga kita konsisten nanti untuk memperjuangkannya. Terkait dengan misi yang pertama, yaitu dikatakan bahwa ada dalam salah satu misinya adalah satu desa, satu vaskes dan satu nakes. Mohon izin Pak, nakesnya banyak. Nakes yang mana ini? Karena kebetulan kami apoteker, boleh tepuk tangan. Karena kebetulan kami apoteker ini adalah yang kebetulan yang bertanggung jawab dan juga dalam hal ini mengawal untuk ketersediaan obat, alat kesehatan, makanan dan juga kosmetik. Ini saat ini belum tersedia di semua puskesmas. Sementara dalam Permenkes tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas itu perlu adanya apoteker. Tetapi hal itu dilanggar saat ini karena belum ada apoteker di setiap puskesmas. Jadi mohon itu menjadi perhatian dalam renstra berikutnya. Dan selanjutnya yang kedua, kami juga mengapresiasi adanya rencana misi untuk riset dan inovasi bagi ketersediaan bahan baku obat dalam hal untuk kemandirian bahan baku farmasi. Seperti kita ketahui saat ini 95% masih impor. Namun yang perlu difasilitasi saat ini adalah bukan hanya untuk menjadikan bahan baku itu mandiri, tapi sejauh mana bahan baku itu digunakan. Sejauh mana advokasi dari pemerintah itu menggunakan bahan baku itu pada saat bahan baku itu ada. Jadi begitu bahan baku itu ada, perlu ada pendampingan bahwa stop kita menggunakan bahan baku luar negeri manakala kita sudah siap dan mampu menyediakan di Indonesia. Jadi itulah mungkin yang kita perlukan, advokasi sejauh mana kita menggunakan bahan baku itu sendiri. Tentu saja dengan harga obat yang wajar. Jangan sampai terlalu dipres-pres gitu ya, sehingga pada akhirnya mencari bahan baku yang murah, maka akan terjadilah seperti kemarin, EG dan DEG terjadi. Karena apa? Karena perlombaan bahan obat itu seperti tender untuk untuk produk lain. Sementara yang namanya produk obat itu bukan produk yang sifatnya murah-murahan gitu ya. Karena itu perlu adanya hal yang terstandarisasi terkait dengan life saving. Jadi karena waktunya sudah habis, itu saja. Nanti kami akan sampaikan dalam policy brief ide-ide yang kami sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya juga, di mana kami organisasi profesi masih dianggap untuk memberikan policy brief. Terima kasih. Terima kasih Ibu Keri. Silahkan dijawab. Baik, terima kasih pertanyaan Prof. Saya percaya kita semua tenaga kesehatan ini adalah orang-orang yang berjiwa luhur. Jadi pertanyaan Prof, nakes yang mana? Tentunya kita akan bedakan antara fasilitas kesehatan yang di kota dan di pedesaan, Prof. Di kota kayak Jakarta ini ada juga kelurahan yang meminta dibangunkan puskesmas di desa. Karena selama ini mereka ke kecamatan. Mungkin itu bisa, Prof. Kita lengkapi dengan
harus bukan ini wajib harus ada sarana farmasinya, apotekernya begitu. Nah, untuk di pedesaan yang menjadi fokus bagi paslon 3 Ganjar Mahfud dengan slogannya Satset, Tastes, jujur, damai, bermartabat, itu juga menyentuh jadi kecepatan kerja. Jadi untuk nakes di pedesaan, satu pasca satu nakes, itu diprioritaskan bidan, Prof. Karena seperti kita ketahui, fungsi bidan lebih banyak. Syukur-syukur nanti anggaran ada, ya, anggaran ada bisa ditambah dengan dokter. Nah, yang tadi pertanyaan tadi tentunya dokter-dokter umum ini kan kadang-kadang antre juga. Nanti kita bisa kaji apakah penempatan wajib dinas tetap diberlakukan. Jadi pertama nakes untuk daerah desa itu bidan, Prof. Karena bidan bisa melakukan penyuluhan, pembinaan kepada, karena di kami kan ada program sehat ibu dan anak. Jadi mulai dari bidan, jadi dari awal dia menikah, sudah dibina, dibimbing, sehingga saat hamil dan melahirkan itu sudah siap. Tentunya juga kesejahteraannya. Nah, tadi saya tertarik dengan Prof untuk bahan baku ya. Kita kembali dulu bahwa kita itu sebetulnya punya Kemenkes itu pengobatan tradisional pusat ininya itu di Tawangmangu ya Prof. Itu hampir tidak ada yang membicarakan. Jadi mungkin nanti kita akan melakukan sentuhan di sana untuk melakukan pembinaan kepada kader-kader desa untuk bertanam obat tradisional yang bermanfaat. Sehingga di samping sehat juga produktif, ekonomis, dan mereka juga menambah lapangan kerja, Prof. Karena kesehatan ibu dan anak ini juga kita harus lihat bagaimana kita menuntut ibunya sehat kalau pendapatannya pas-pasan. Dapat bantuan dari pemerintah, misalin katakanlah uang gratis yang makan bersama, bukan bayi dan ibunya. Nah, kemudian untuk kemandirian farmasi saya setuju Prof. Kalau kita mengurangi impor, banyak hal kita bisa hemat. Contoh misalin vaksin saat pandemi, itu vaksin merah putih awalnya itu targetnya yang tadinya 5 tahun jadi 2 tahun, birokrasinya lambat sekali. Nah, apa yang saya sampaikan di sini, kami dari paslon 3, apalagi Pak Ganjar, Pak Mahfud sangat peduli dengan korupsi. Jadi dengan kami memaksimalkan produksi dalam negeri untuk menghemat anggaran devisa negara untuk impor. Bayangkan kalau waktu itu vaksin merah putih jadi dibentuk, tidak akan kita impor vaksin Sinovac. Itu salah satu contoh. Tapi kami berterima kasih Prof. Nanti akan menjadi masukan bagi kami kepada paslon kami Pak Ganjar, Pak Mahfud. Percayalah beliau itu orang jujur, orang peduli kepada masyarakat kecil. Karena itu kami selalu konsen dalam mendukung. Terima kasih Prof. Terima kasih. Selanjutnya panelis Bapak Jemani STRAKMM. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih. Kita langsung saja barangkali to the point ya, dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh tim pemenangan ya. Kalau masalah kesejahteraan saya kira semua sama deh, semua nakes ya, itu pasti ada yang kurang. Nah sekarang kami ingin mempertajam mengenai khususnya dari biosecurity. Biosecurity Indonesia itu lemah. Berbeda dengan negara lain yang memang mereka sudah, ASEAN lah ya, dengan Thailand saja kita sudah berbeda. Di sana itu negara itu sangat fokus mengembangkan lab sehingga anggarannya nomor 2 setelah kedokteran. Itu pengembangan labnya itu sangat luar biasa. Sehingga ketika mereka sudah mau meranjak ke otomasi itu tidak menggeser tenaga kesehatan. Robot itu tidak menggeser tenaga kesehatan. Jadi kita di sini termasuk tenaga 9 tenaga fundamental di PMK nomor 43 tahun 2019. 9 tenaga fundamental. Tapi sarana kami kok tidak masuk fundamental ya. Ditambah lagi mohon maaf kami ingin curhatkan satu fakta. SK Presiden waktu itu saat COVID-19 itu hanya 5 nakes yang dihitung tunjangan minimalnya. Kami bekerja itu sebetulnya dengan suspek semua. Virusnya ketemu kami ajak ngobrol, kami bedah, kami perbanyak virusnya. Sementara pasien-pasien yang suspek kan sudah bisa dipilah dari awal. Tapi tunjangan kami nggak ada pun pemerintah memperhatikan resiko itu. Sehingga kami berjuang, akhirnya kami membuatkan satu SK, tunjangan standar upah yang harus kami terima.
tapi sangat lemah karena tidak ada dukungan dari pemerintah. Nah, kami berharap apakah bisa melalui paslon ini ya, keluhan-keluhan kami, integritas kami, yang kami juga ini berjuang, ini semua prajurit kesehatan Pak, kita bertarung dengan yang tidak kelihatan. Dan kami memperjuangkannya mas setiap hari, begitu. Nah, apakah itu bisa diperjuangkan oleh paslon 3 atau memang hanya retorika saja? Yang kami harap itu tidak terjadi pada paslon nomor 3. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silahkan. Oke, ini pertanyaannya ini sangat seru dan sebetulnya pembahasan ini bisa berjam-jam nih kalau kita go into detail ya. Dan kebetulan kami di paslon 3, selain kami memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lain, sudah dilihat di paparan tadi bahwa kita juga fokus sekali dengan namanya Research and Development, Innovation in the Healthcare Technology Space. Jadinya tadi apa yang dimaksud dari biosecurity, kami sangat senang tadi itu ditanya. Karena teknologinya itu sudah ada sekarang. Tinggal kita mau utilize atau tidak. Dan tentunya kita membutuhkan laboratorium-laboratorium yang jauh lebih banyak. Karena alat yang dipakai, mungkin kita agak spesifik sedikit ya. Ini namanya alatnya genomics next generation sequencing. Kita bisa mengorganize laboratorium-laboratorium di ujung-ujung negara dan kita ciptakan early disease surveillance. Dan ini sudah terbukti. Saya ambil contoh satu negara di Timur Tengah, di kota Abu Dhabi. Mereka sudah memasang monitor-monitor dan sebelum patient zero COVID terjadi, mereka sudah deteksi virus COVID itu dalam water flow-nya mereka. Jadinya itu akan menjadi fokus. Karena itu merupakan salah satu poin dan salah satu faktor dari ketahanan nasional itu sendiri. Dan kami di paslon nomor 3 juga setuju bahwa untuk perlindungan bukan hanya kepada dokter, bidan, perawat, dan seterusnya, bahwa orang-orang yang di laboratorium ini adalah teman-teman yang dikirimin penyakitnya nih dari dokter-dokternya. Mau dikirim penyakit yang infectious ataupun non-infectious, tetapi itu very very exposed to these diseases. Dan itu menjadi concern. Bagaimana kita akan mengimplementasikan untuk mendapat kompensasi dan upah tadi yang sudah ditanyakan kepada saudara. Nanti kan kita ada FGD lagi sama Pak Mahfud. Nah, di situ kita lihat akan menilai di mana secara hukum is it viable dan cara maksimalkan dan optimalisasikan untuk anggaran negara untuk hal yang itu. Terima kasih. Oke, jadi tadi di diskusi dengan paslon 1, paslon 2 tadi nggak hadir ya, tim saya juga nggak ada. Jadi persoalan yang bisa, ini saya buka-bukaan aja, tapi paslon 2 tadi nggak ada perwakilannya. Jadi paslon 1 ada. Akar biang masalah dari Republik ini adalah persoalan data, riset, koordinasi, dan regulasi yang tumpang tindih. Karena tadi Anda sudah menyebutkan soal riset, jadi komitmen Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud soal pengembangan riset dan teknologi, terutama di bidang kesehatan itu sangat kita tunggu sebetulnya ya. Oke. Boleh nanya sedikit mungkin Mbak? Silakan. Mas, jumlah total ininya berapa membernya? 89.147. Jadi angka itu yang dibutuhkan insentifnya gitu ya? Oh iya, sangat dibutuhkan. Saat ini ininya berapa? Apa namanya insentif yang didapatkan per bulan berapa? Tidak ada. Jadi sama sekali nggak ada. Tidak berdiri sendiri. Tidak baik, ada. Baik. Oke. Baik, kami note karena narasinya nanti saya akan masukkan dan kalau ada anggarannya pasti kita akan perhatikan itu. Ya. Oke, selanjutnya Ibu Rudatin, SST MK SKM MSI. Terima kasih. Selamat sore langsung saja nih. Saya Rudatin dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Saat ini anggota kami berkisar 67.263. 30.000 diantaranya adalah nutritionist. Jadi di dalam Undang-Undang 17 sekalipun dengan Undang-Undang 36 lalu sama. Tenaga gizi terdiri atas nutritionist dan dietitian. Tetapi sayangnya 30.000 yang nutritionist yang berasal dari pendidikan akademis dari 139 prodi S1 gizi dalam rangka undang-undang ini pelaksanaannya
kami sudah tidak bisa mendapatkan STR, apalagi SIP. Ini PR buat kami berat, karena apa? Sebagian besar mereka sudah bekerja di bidang pelayanan kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit. Serta beberapa di produksi makanan, itu satu. Yang kedua, terkait dengan saat ini data tahun 2022 itu dinyatakan 25,9 juta kepala keluarga dalam keadaan hidup miskin. Nah, saya ingin menanyakan program apa kiranya nanti yang terkait dengan jika Bapak Ganjar menjadi presiden, bagaimana mensinergikan strategi bantuan sosial dengan proyek padat karya. Terkait dengan kemiskinan ini, kita ketahui bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak hal. Produktivitas, putus sekolah, dan akhirnya banyaknya penyakit, bahkan yang sekarang tren adalah stunting. Ini bukan hanya stunting semata, tetapi obesitas dan penyakit tidak menular. Nah, ini juga merupakan PR terberat. Apa programnya ke depan? Kira-kira strateginya bagaimana? Kemudian Bapak, Ibu, sama dengan halnya kebidanan. Betul, saat ini ada 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas wajibnya. Namun tidak semua puskesmas memilikinya. Jadi sebenarnya tenaganya ada, tetapi penyerapan pegawai tidak ada. Pengangkatan pegawai baru-baru ini ada, namun dengan banyak persyaratan, misalnya memiliki STR dan sebagainya, sedangkan sebagian nutritionist tidak memiliki STR. Itu PR. Bukan hanya gizi, tetapi farmasi, psikologi, dan beberapa tenaga kesehatan lainnya. Baik. Di Sulawesi Selatan, waktunya sudah habis Ibu. Di Sulawesi Selatan itu ada One Village, One Nutrition. Itu bisa ditiru dari APBD, kenapa negara tidak bisa? Terima kasih. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus. Dari paslon 3 tentunya sangat perhatian kepada masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu. Makanya di situ kan ada program 1 masyarakat miskin, 1 sarjana, itu dulu. Jadi dalam setiap bantuan-bantuan sosial yang akan dilakukan, itu kita harus tahu bahwa bantuan itu adalah dari uang negara. Tentunya penggunaannya harus tepat guna. Tentunya penggunanya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, begitu. Nah, hal-hal apa yang dilakukan? Selain tadi 1 sarjana untuk 1 masyarakat miskin, kita ketahui bahwa masyarakat sekarang setelah pasca pandemi ini yang dibutuhkan itu adalah biaya berobat. Hampir sebagian besar masyarakat itu membutuhkan itu. Nah, kita sudah punya jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS. Sekarang yang menjadi peserta itu kurang lebih 267 juta. Ya, udah hampir dari 270-an juta masyarakat udah menjadi peserta. Nah, dari masyarakat tidak mampu yang dibantu oleh negara itu 36%, 96 juta PBI ya Bu ya. Nah, dari paslon 3 akan mengkaji untuk menambah kuota PBI ini Bu. Kalau itu memungkinkan, jadi paslon 3 ini membuat suatu program kesehatan yang tepat guna, tepat sasaran, dan realistis dari sisi biaya. Karena yang kita ambil kan APBN. Jadi kalau kita gratiskan untuk seluruh masyarakat, tentunya akan jebol uang kita. Jadi dari PBI-nya kita tambah Bu, agar anggaran APBN yang terpakai tidak banyak. Kemudian nanti kalau sudah 95% tercapai, dia kan udah tercapai UHC-nya ya Bu, itu untuk mempercepat bisa dari anggaran pemerintah daerah gitu. Itu satu dulu. Nah, kemudian yang tadi Ibu sebutkan mengenai STR segala macam, memang harusnya nanti paslon 3 akan lakukan, akan duduk bersama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Ristekdikti, dan Asosiasi Profesi Bu. Gitu. Jadi 3
dua kementerian dan asosiasi itu, baik perawat, kebidanan, kita akan kaji semua, kita cari solusi yang terbaik. Tentunya sangat jahat kita, orang udah sekolah terus tidak bisa kerja karena peraturan. Di Indonesia ini Bu, peraturan itu bisa dirubah, tergantung kita untuk apa peraturan itu. Tapi percayalah paslon 3 Ganjar Mahfud orang yang jujur, Pak Mahfud orang taat hukum, peraturan yang dirubah untuk kepentingan masyarakat dan negara. Itu kami akan sampaikan Bu, kalau memang paslon ini menang, kesejahteraan tenaga medis, kalau hanya kebentur masalah aturan, itu kami bisa berembukkan tentunya dengan kementerian terkait dan juga asosiasi. Itu terima kasih Bu. Baik. Selanjutnya panelis Profesor Dr. Gigi Anton Raharjo MSc PhD. Jajal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sebetulnya sekarang kita membahas tentang masalah kesehatan gigi, ya, yang jarang dibahas di bidang kesehatan. Kebetulan saya juga sebagai profesi adalah dokter gigi, sebagai pengajar kedokteran gigi yang bertanggung jawab terhadap kesehatan gigi masyarakat. Nah kita lihat, kita belajar dari data Riskesdas ya, hampir 60% masyarakat Indonesia itu mengeluh sakit gigi, tapi hanya 10% yang mendapat pelayanan. Kemana mereka yang nggak dapat pelayanan, apa yang mereka kerjakan, dia hanya mengeluh sakit secara berkelanjutan sehingga memperburuk kualitas hidup mereka. Itu kondisinya sekarang, ya. Dan itu kira-kira mungkin bagaimana bila Pak Ganjar, Pak Mahfud menjadi presiden, kira-kira langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, ya. Yang kedua, yang lainnya, yaitu dari data kita lihat bahwa prevalensi gigi yang berlubang, anak-anak gigi yang berlubang itu 93% dan hanya 7% artinya yang bebas lubang. Ya. Nah, masalah gigi pada usia dini itu berdampak sangat luas pada pertumbuhan anak-anak, ya, kualitas hidup anak, dan mengakibatkan juga tingginya gigi berlubang pada anak. Kadang pada usia dini, jika usia dini itu sehat giginya, pada usia dewasa resikonya rendah untuk gigi berlubang. Jadi ini menjadi penting. Ya. Kira-kira dari dua perspektif masalah tadi, kira-kira apa resep yang calon presiden, ya, calon presiden Ganjar Mahfud ini siapkan untuk masalah tersebut di atas? Baik. Terima kasih. Silakan siapa yang mau menjawab? Dr. Dripa. Ya, kalau sore biasa baterainya sudah pada habis ya. Dokter gigi sangat kita butuhkan, tapi memang literasi dan edukasi tentang kesehatan gigi itu saya rasa masih menjadi tantangan kita. Contoh gigi berlubang nggak diatasi gitu kan. Jadi tantangan terbesar untuk kesehatan gigi saya pikir literasi tentang kesehatan gigi. Walaupun sebetulnya Mbak Ivana, dokter gigi ini beruntung. Iklan odol itu paling banyak di TV. Tetapi kalau terjadi keluhan gigi kemana itu nggak pernah teredukasi. Ya kan, cuma preventifnya aja tapi kemananya belum. Nah harapan kita dengan pendayagunaan kader-kader posyandu tadi lebih maksimal, kita tambahkan muatan tentang kesehatan gigi yang lebih maksimal, dan kita perlu masukan dari ahli-ahli gigi, kesehatan gigi, teknik edukasi maksimal kita apa nih untuk ke masyarakat. Karena kita melihat ini intinya di literasi dan edukasi tentang kesehatan gigi. Jangankan anak-anak, orang dewasa saja seringkali mengabaikan. Kalau sudah bolong baru ingat, tapi itu masih dibiarkan. Begitu sakit, sudah perawatan akar, baru tambah serius kan kira-kira seperti itu. Nah ini menjadi catatan, dan
pemeriksaan gigi teratur juga belum menjadi kebiasaan. Ya kan? Pemeriksaan gigi teratur setahun sekali, even itu ada di BPJS gitu ya. Ini kan menjadi hal yang harus kita atasi bersama. Jadi secara program, secara umum dengan meningkatkan preventif promotif, dengan menggerakkan kader posyandu dan tenaga kesehatan yang tadi kita munculkan, kami juga sangat berharap teknokrasi dan strategi teknis yang lebih bagus mungkin dari teman-teman ahli gigi. Untuk kesehatan gigi dan mulut sebetulnya, karena bukan hanya gigi. Boleh saya tambahkan sedikit ya. Masalahnya sekarang, literasi memang betulnya tidak terlalu signifikan ya. Betulnya sekarang yang mengurus kesehatan gigi masyarakat itu di pemerintah sekarang itu tidak ada. Padahal sudah hilang 3 dasawal yang lalu. Nah ini tidak ada, yang mengurus ini tidak, semua diserahkan kepada profesi dan masyarakat. Jadi, dan pemerintah hanya punya paradigma, masalah kesehatan gigi hanya dengan sikat gigi saja. Itu sudah salah. Banyak program-program preventif yang lebih spesifik untuk mencegah karies gigi. Itu tidak pernah ada. Ya. Masalah kemudian itu direktorat yang mengurusin kesehatan gigi di Indonesia itu tidak ada. Padahal di negara ASEAN seluruhnya mempunyai, hanya Indonesia yang nggak punya. Ya, jadi bagaimana kira-kira kebijakan Bapak ke depan untuk masalah ini? Oke. Ya, saya jawab sedikit. Sedikit, karena waktunya masih banyak nih panelisnya yang lain. Ya intinya masukan dari asosiasi akan menjadi perhatian bagi kami untuk hal-hal seperti tadi yang sudah terjadi sebelumnya. Dan dokter gigi juga isu terbesar lainnya adalah distribusinya, berkumpul di kota juga itu menjadi isu. Dan sebetulnya kita juga terima kasih banyak manajerial birokrasi kesehatan itu juga dokter gigi. Nggak sempat ngurusin gigi, ngurusin manajemen rumah sakit. Tapi itu hal yang harus kita lihat plus minusnya. Jadi terima kasih Pak, nanti bisa dibikinkan teknokrasi policy briefnya, sehingga kita bisa mengkaji ke depannya akan memberikan impact yang maksimal untuk masyarakat. Terima kasih. Mungkin bisa dibuat tadi di submit policy briefnya untuk pembentukan direktorat ataupun supervisor khusus di Kementerian Kesehatan ya Pak. Ya, itu yang penting. Ya. Selanjutnya Pak Sulistiono SKM MKes. Baik, terima kasih Mbak Riana, Rifana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari paparan tadi, seandainya pertumbuhan ekonomi tadi itu mencapai dengan 7%, tentu itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kebijakan, keberpihakan kepada kebijakan di bidang kesehatan. Kita tahu tadi di visi dan misinya itu sudah langsung kepada pelayanan masyarakat. Baik sekali ini karena moderatornya maupun Pak Mahfud sendiri dari kalangan keluarga kesehatan, tentu ini akan sangat menggembirakan sekali seandainya nantinya Pak Mahfud, Pak Ganjar dan Pak Mahfud diberikan amanah. Nah pertanyaan sekarang yang pertama adalah kita tahu preventif, promotif, dan kuratif dan rehabilitatif itu sering menjadi jargon yang bahwa kita mengutamakan promotif dan preventif. Tetapi dari beberapa dekade di dalam prakteknya, ini yang menjadi pertanyaan. Seandainya alokasi keberpihakan ke promotif dan preventif itu 60% saja, mungkin ini bisa menghasilkan sesuatu peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Sehingga titik tumpu primer dan rujukan inilah yang barangkali bagaimana nanti seandainya itu menjadi suatu kebijakan. Pertanyaan yang kedua, tadi program unggulan 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Di dalam paparan tadi perawat sudah oke, di dalam jawaban tadi bidan sudah oke. Tetapi 9 nakes yang lain itu tadi belum ini. Nah seandainya tadi kami nanti akan membuatkan policy briefnya untuk 1 desa, 1 sanitarian. Mudah-mudahan ini bisa karena itu tadi bagaimana sinergitas antara kolaborasi antar lembaga di dalam penganggaran ini. Kita tahu anggaran pemerintah tak terbatas, tapi kalau ini bisa dilakukan tentu itu bisa menjadi solusi misalnya dengan Kementerian Desa dan sebagainya. Terima kasih. Baik, alokasi anggaran
untuk preventif dan promotif serta satu desa, satu vaskes, satu sanitarian ya Pak ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ini yang saya tunggu-tunggu pertanyaannya Pak. Karena kalau kita bicara keberpihakan tapi kita tidak menyediakan anggaran kan nanti janji politik jadinya. Tetapi kita menyiapkan anggarannya. Kita menyiapkan bagaimana teknokrasi implementasinya Pak. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan ini bagaimana caranya keberpihakan ini menjadi sesuatu. Ada satu hal yang penting yang juga kita amati adalah bahwa integrasi daripada pemangku keputusan di level tertentu itu perlu kita reformasi Pak. Ada Kementerian Desa yang sebenarnya punya anggaran di desa tapi mungkin bisa disinergikan dengan anggaran kesehatan. Ada Kementerian Dalam Negeri melalui Pemda dan lain sebagainya yang juga punya anggaran yang berbeda juga. Lalu kemudian ada Kementerian Kesehatan. Makanya tadi kasus-kasus dengan bidan, perawat, ini menjadi kepedulian kami karena ketika kita sudah masuk di level paling bawah di dalam teknokrasi tadi itu kita menyadari ini ada posisi pemerintah yang harus hadir dan mencari terobosan supaya ini bisa diputuskan. Seringkali ini masalahnya nggak ada yang mengambil keputusan, diambangkan gitu. Nah makanya di sini sebenarnya menurut kami ini sangat penting sekali bagi Prof. Mahfud untuk ikut terjun dan kalau bahasa Jawanya itu apa ya, metani gitu Pak, metani gitu untuk melihat satu-satu, menyisir satu-satu apa yang kira-kira keputusan-keputusan politik yang perlu dilakukan di level implementasi sehingga apa yang harusnya mudah dan bisa diputuskan segera itu tidak dipersulit. Gitu. Jadi mungkin itu Pak. Dan kami juga masih memiliki ruang-ruang untuk tadi 9 nakes lainnya yang harus dipikirkan. Makanya kami sangat berharap untuk bisa berdialog lebih lanjut. Karena kami perlu mendengar dan memahami permasalahan apa dan siapa tahu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan regulasi, perubahan daripada pemangku kepentingan ataupun mungkin anggaran yang perlu kita siapkan di APBN. Baik. Kalau semua program yang ada itu tadi, anggaran di APBN-nya sudah kita garansi ada Pak. Sedikit Mbak Rifana, satu saja. Kita memiliki 65.700 sanitarian di seluruh Indonesia. Nah alokasi itu tenaganya ada tetapi siapa yang membayarin di sana? Itu pertanyaan besar Pak. Makasih. 65.000 itu identik sekitar prediksinya sekitar 400-500 miliar per tahun Pak. Untuk posyandu itu kita siapkan sekitar 3,7 triliun per tahun Pak. Jadi rasanya ini sebuah diskusi yang bisa kita detailkan karena ada narasi yang memang kita siapkan. Tapi untuk detailnya kita harus duduk bersama dan berdialog lebih lanjut. Baik. Terima kasih. Brief nanti kami sampaikan Bapak. Makasih. Selanjutnya Bapak Muhammad Irfan SKM MFIS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari TPN Ganjar Mahfud. Kami dari Ikatan Psikiater Indonesia ingin memfokuskan pada 2 hal. Yang pertama pada aspek partisipatif dan juga aksesibilitas. Dari paparan tadi nampak jelas bahwa insya Allah Pak Ganjar jika jadi presiden akan sangat mendengar dan sangat mengakomodir organisasi profesi dalam berbagai pengambilan kebijakan. Tetapi memang yang kami perlu pastikan apa strategi yang akan digunakan oleh Pak Ganjar bahwa niat baik itu benar-benar terimplementasi sampai pada level terbawah. Karena kami mengalami Pak. Ikatan Psikiater Indonesia dalam 7 tahun terakhir baru sekali diundang oleh BPJS untuk berdiskusi tentang manfaat pelayanan fisioterapi. Setelah 7 tahun Pak, surat permintaan beberapa kali kami ajukan. Setelah ternyata terbukti telah menggunakan pelayanan fisioterapi menghabiskan dana 5 triliun. Jadi sebuah kesadaran yang agak terlambat, tapi alhamdulillah walaupun terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, oleh karena itu kami ingin tahu strategi memastikan bahwa sampai pada level terbawah, niat baik tersebut tidak hanya ada di
presiden, tapi sampai level terbawah mereka terbuka untuk berkolaborasi dengan organisasi profesi. Yang kedua tentang aksesibilitas, ada satu layanan yang jarang terdiskusikan tentang praktik mandiri dan juga home care. Ini regulasinya belum cukup memadai, padahal secara nyata masyarakat butuh dan sudah terjadi layanan tersebut. Dan apabila layanan ini berjalan dengan baik, saya kira akan sangat banyak efektivitas dan efisiensi terjadi, karena banyak sekali layanan yang sangat dibutuhkan secara dini untuk dapat diberikan kepada masyarakat. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya menarik sekali. Ada pemahaman 80% orang hanya ikut-ikutan, 20% yang punya karakter. Kalau 20% ini tidak benar, ke bawah ikut tidak benar. Karena itu kami sangat percaya paslon kami Pak Ganjar Mahfud yang punya integritas dan rekam jejak jelas akan menularkan hal yang baik. Tentunya begini, karakter dari tenaga kesehatan itu juga akan dibentuk. Makanya ada pembinaan mental, spiritual, dan juga kemungkinan akan diperhatikan dengan sistem digitalisasi Pak, sehingga pemantauannya lebih gampang. Kemudian juga akan dilihat di sektor mana, di bidang mana dari suatu kementerian itu yang ada paling sering adanya penyimpangan, tentunya akan dibentuk tim khusus. Kalau Pak Mahfud ini kan paling senang nih membentuk tim khusus untuk membongkar, menyikat. Nah, itu yang akan dilakukan Pak. Mengenai hal-hal lain itu, kalau nanti sudah menjadi masukan dan usulan dari paslon kami, itu sangat terbuka Pak. Karena mereka berprinsip, pemimpin itu dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan mengabdi untuk rakyat. Itu yang beliau berdua pegang. Jadi usulan Bapak, kalau belum terakomodir dari pemberian sekarang, walaupun di dalam pemaparan kami ada yang belum menyentuh itu, tetapi setiap usulan dari organisasi profesi dan nakes, karena mereka sudah berjasa untuk melayani masyarakat, pasti kita akan buat programnya Pak, akan kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari, ya, itu aja Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang selanjutnya Dr. Heri Priyatna, SKM, Esos FTR MM. Terima kasih Mbak Rifana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari tim pemenangan nasional Paslon Ganjar Mahfud. Berbahagia sekali ketemu Bapak-Bapak di sini. Paling tidak kita bisa menyampaikan aspirasi begitu Pak. Langsung saja saya concern pada ledakan jumlah penduduk atau bonus demografi kita, di mana kurang diprediksi sekitar tahun 2030 itu ada ledakan bonus demografi, di mana pada saat itu usia non produktif itu bertambah kurang lebih 32%. Jadi maksud kami presentasi populasi non produktif itu kurang lebih 30%. Pada usia kurang lebih 0 sampai 15 tahun dan di atas 65 tahun. Nah, akhirnya mereka sudah tidak produktif juga butuh biaya. Kemudian hal ini berdampak pada risiko terjadinya atau munculnya berbagai penyakit degeneratif dan tentunya penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi dan mahal seperti jantung, stroke, kanker, ginjal, dan lain-lain. Nah, uniknya pada data Riskesda, tahap demi tahap 2018 ke 2003 itu cenderung naik Pak gitu. Jadi tiap pemilu, tiap 5 tahun biasanya paslon menyampaikan visi misi semuanya positif semua, tapi di sini kenyataannya Riskesda naik Pak. Misalnya stroke 2018 7% menjadi 10,9%. Hipertensi dari 25,8% menjadi 34,1%. Pertanyaannya, akankah ini dikaji atau perlukah ini dikaji, kira-kira apa sebabnya? Di sisi lain, tenaga kesehatan terbatas dibandingkan jumlah penduduk. Kemudian biaya kesehatan secara global meningkat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga peningkatan belanja kesehatan telah melampaui pertumbuhan GDP. Saya tidak memberikan data, Bapak pasti sudah punya data. Pertanyaannya,
upaya konkret yang Bapak-Bapak lakukan apabila paslon 3 terpilih, upaya konkret untuk mengantisipasi hal tersebut agar tercapai keseimbangan antara peningkatan jumlah SDM kesehatan yang berkualitas, cukup dan merata, kemudian pembiayaan kesehatan efektif dan berkelanjutan untuk menjaga penyakit, dan yang paling penting adalah keseimbangan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pada Undang-Undang 17 tambah satu lagi paliatif. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Baik Pak, ini pertanyaannya bagus sekali tapi kita mendekati maghrib. Jadi saya coba jawab cepat Pak. Satu, bahwa Pak Ganjar Mahfud ini memang justru sangat ingin untuk betul-betul kita bisa memanfaatkan yang namanya tadi bonus demografi tadi itu Pak. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita semua sepakat bahwa 7% itu memang target realistis yang harus dicapai. Selain 7% itu juga berimpact pada pembukaan lapangan kerja sebesar 17 juta. Karena kalau nggak ada lapangan kerja 17 juta Pak, forget it about bonus demografi. Nanti kita bisa bicara caranya gimana, ada hilirisasi, ada industrialisasi, bagaimana kita meningkatkan incremental capital output ratio kita menjadi sekitar 4 gitu dari sekarang 6,8. Lalu manufacturing output kita di atas 25% dan lain sebagainya. Ini semua adalah untuk menopang bagaimana ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan tersedia, masyarakat tentunya juga bahagia, tetapi di sisi lain kapan kita bisa manfaatkan bonus demografi dengan angka-angka itu Pak? Jawabannya tim ekonomi kita menghitung kira-kira 2038 baru kita bisa memanfaatkan bonus demografi itu. Nah, keseimbangan antara kesehatan, pengeluaran, industri dan lain sebagainya, tentunya ini menjadi parameter-parameter kami untuk menyetel rasio-rasio yang harus kita perhatikan. Di sini juga termaktub yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kita memperhatikan lansia tadi Pak. Lansia ini menjadi satu bagian tak terpisahkan daripada Pak Ganjar bilangnya gini, ngopeni rakyat mulai dari bayi sampai liang lahat. Nah, di sisi sini ini ada titik yang area sensitif yang juga harus dicarikan program dan keberpihakan dan juga kehadiran pemerintah di situ. Makanya untuk lansia ini kita punya program khusus, kita punya anggaran yang juga cukup signifikan. Di luar itu kita juga melakukan proses teknokrasi digitalnya sedemikian rupa sehingga memudahkan kita untuk mengidentifikasi mana yang lansia beneran, mana yang kadang-kadang namanya ada tapi nyun sewu Pak sudah meninggal Pak. Jadi ketika ngasih bantuan juga bisa jadi nggak jatuh ke beliaunya gitu. Dan itu menggunakan KTP Sakti maupun HP Sakti. Terima kasih Pak, mudah-mudahan menjawab. Baik, panelis yang terakhir, Profesor Gemini Alam MSI, kami persilahkan. Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat tim Paslon 03, tim sukses pasangan Capres 03. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan sedikit unek-unek. Saya apoteker dari organisasi Ikatan Apoteker Indonesia ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang 17 ini sudah menjadi sesuatu yang tetap hangat dibicarakan karena pembentukannya terasa dipaksakan. Seakan-akan ada yang memburu undang-undang ini untuk disahkan. Ya, seakan-akan ini harus disahkan sebelum presiden turun. Nah, sehingga di dalam penyusunan ini tidak sesuai dengan pedoman penyusunan perundang-undangan ya. Dengan mengabaikan minimnya meaningful participation dari masyarakat ya. Oleh karena itu ini akan menyebabkan caruk-maruknya organisasi profesi, kerdilnya kemampuan organisasi profesi di dalam membina keanggotaan. Oleh karena itu saya ingin menantang Capres 03 kalau diberi amanah. Kalau diberi amanah menjadi presiden. Ya. Ketimbang ini judicial review terlalu lama dilakukan. Ya. Bersediakah Bapak Capres 03
untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini akan lebih cepat. Ya. Saya kira ini yang akan lebih nampak terjadi kalau Capres 03 ini memenangkan pemilihan ini ya, sehingga ini tentu akan dirasakan oleh tenaga kesehatan dan organisasi profesinya. Ya, kalau yang kedua untuk Capres 03 ini memenangkan diamanahkan menjadi presiden, apakah organisasi profesi kesehatan yang hadir pada hari ini juga akan diajak dialog tentang penyusunan program kerja. Jadi tidak saja sekedar berdialog untuk mendapatkan suara, tetapi juga berdialog untuk dalam penyusunan program kerja berikutnya. Ya, terima kasih. Jadi berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena judicial review saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kita nggak tahu hasilnya apa dengan komposisi hakim MK yang sekarang. Revisi undang-undang juga mungkin prosesnya lama karena itu proses legislatif di DPR. Jadi yang paling cepat adalah Perpu. Seberapa berani kemudian Capres dan Cawapres Anda mengeluarkan Perpu kalau terpilih nanti. Terus yang kedua, kalau terpilih apakah akan mengajak bicara OP-OP ini untuk menyusun program kerja? Silakan. Ini sangat tricky question nih Pak. Di ujung masih ada yang begini kan, bagus itu. Tapi sebagian besar sebenarnya kita jawab dalam rangkaian kita diskusi dari awal. Itu menunjukkan gambaran komitmen gitu kan. Komitmen untuk berpihak pada kontribusi 22-23 organisasi profesi. Itu udah di awal Pak, tadi sebelum Bapak minta kami sudah sebutin itu. Jadi kami sudah Pak Ganjar Mahfud berkomitmen untuk itu. Nah, adanya aspirasi dari Bapak tadi untuk melakukan ini, itu tentunya akan menjadi hal yang sangat kita kaji. Dan siapa yang bisa memungkiri keberanian Pak Mahfud? Jadi Bapak nggak usah tantang, itu sudah terbukti keberanian Pak Mahfud itu. Artinya, bila hal ini hasil kajian komprehensif nanti, kan kita juga tunggu masukan-masukan semuanya, itu diperlukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Saya tantang kembali, siapa yang pernah melakukan dan keberanian Pak Mahfud yang telah dilakukan selama ini. Jadi pertanyaannya bukan beranikah? Ganjar Mahfud pasti berani, tinggal tunggu saja waktunya. Nanti ditagih Pak, kalau masuk putaran 2, oke? Silakan tambahan, terakhir ya Pak. Begini, terima kasih Pak pertanyaan tadi. Saya yakin betul keinginan Pak Ganjar, Pak Mahfud untuk membawa perubahan. Saya ingat betul waktu undang-undang itu diberlakukan, beliau masih Menko Polhukam. Jadi kalau nggak salah dari ID mau menghadap, gitu. Itu beliau tanya betul ke organisasi, ke orang yang paham. Nah, itu artinya beliau udah peduli. Jadi begini, kalau Pak Mahfud diberi wewenang lebih tinggi dari Menko Polhukam, percayalah akan dilakukan perubahan. Tentunya akan diskusi dengan organisasi profesi terkait agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi kami pastikan segala hal yang baik, usulan baik untuk membawa hal yang baik, hanya karena terganjal undang-undang, paslon kami pasti membuka untuk ditinjau dan dibahas dengan organisasi profesi terkait. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tampaknya semua panelis sudah menyampaikan unek-uneknya dan juga masukannya kepada tim ses dari TPN Ganjar Mahfud. Semoga nanti setelah ini bisa ada policy brief yang disubmit dan akan ada dialog ya dengan Pak Mahfud MD setelah ini. Dan kami undang kepada perwakilan dari panelis untuk foto bersama. Oh masih ada satu lagi. Oke, ibunya nggak duduk kayaknya di kursi panelis, jadi saya nggak melihat. Oke, nah ini baru duduk. Silakan Ibu Agustin Kusumayati, PhD. Baik, terima kasih Mbak Moderator yang cantik. Bapak-bapak tim sukses dari paslon nomor 3 yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa.
Hampir semua calon pemimpin ketika dia sedang katakanlah dalam masa kampanye selalu menyatakan akan memiliki keberpihakan yang cukup kuat terhadap upaya promosi dan prevensi. Tetapi ketika sudah memimpin biasanya belok tuh. Kenapa? Karena upaya prevensi dan promosi dan prevensi itu susah. Menggerakkan masyarakat dan kemudian hasilnya lama. Sementara kalau upaya-upaya yang lebih ke arah kuratif ya, screening, kuratif segala macam gampang. Banyak berkaitan dengan pengadaan apa segala macam itu mudah sekali. Nah, tantangan kami adalah dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat sejauh mana nanti paslon 3 ini akan memiliki kekuatan hati untuk tetap fokus pada upaya promotif dan preventif, khususnya yang susah-susah. Misalnya pengendalian tembakau dengan menandatangani FCTC. Dari seluruh negara di dunia hanya 5 yang tidak menandatangani termasuk Indonesia. Ini kan lucu ya. Itu satu misalnya. Pengendalian tembakau itu penting dalam konteks pengendalian penyakit tidak menular dan dalam konteks pengendalian penyalahgunaan nafza. Ini penting sekali. Yang kedua, untuk pencegahan penyakit tidak menular, sejauh mana akan betul-betul memperhatikan peningkatan aktivitas fisik penduduk dengan mengatur tata kota, tata transportasi, keamanan, kenyamanan lingkungan, dan itu multisektor. Kalau tidak ada komitmen ini tidak akan terjadi. Ketiga, sejauh mana akan berteguh hati untuk mengalokasikan semua resources yang dibutuhkan untuk program-program promotif dan preventif yang real, yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat, membuat masyarakat mampu hidup sehat. Bukan sekedar menyediakan pelayanan kesehatan kalau dia sakit. Ini susah sekali. Dan dalam pengamatan kita selama ini biasanya mingser tuh. Mingser lebih ke arah kuratif. Lebih ke arah third level of prevention dan tidak lagi the first and second level of prevention. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi Ibu Agusti sebetulnya sudah nanya ya ke paslon, sudah memberikan aspirasinya ke paslon 2 dalam policy brief, tapi di paslon 1 tadi belum ada, tapi saya ingin tanya soal FCTC ini penting sekali, Framework Convention on Tobacco Control, komitmen dari paslon Anda apakah akan mendorong nantinya ratifikasi ataupun penandatanganan FCTC ini? Karena itu penting sekali. Ya, terima kasih. Saya justru menangkapnya yang lebih dibutuhkan bagaimana kami menunjukkan komitmen terhadap preventif, promotif secara umum, bukan subjeknya ya. Ya, tapi disebut sebagai contoh, Jadi saya tunjukkan pertama, Pak Ganjar Mahfud akan mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 5% dari APBN. Ya, nggak ada yang aplaus nih, itu kan kebutuhan kita semua nih. Iya, lebih dari 5%, dan itu kita sudah anggarkan itu. Yang kedua, tadi ada 3 dasar. Gandakan anggaran. Artinya sudah persentasenya cukup, anggarannya akan digandakan dengan pertumbuhan yang maksimal tadi. Itu untuk menjawab kebutuhan preventif promotif nggak kecil emang, besar. Nah, bukti berikutnya, karena kalau bukti yang sudah terjadi kan tunggu terjadi. Kalau sekarang berarti ada di program apa tidak, programnya sampai detail ngitung rupiahnya tadi Mas Satya langsung bisa hitungkan. Butuhnya apa, kita bisa langsung coba kaji untuk alokasi anggarannya, karena kita bisa mengalokasikan itu, bisa hitung itu gitu. Yang berikutnya adalah bagaimana kami berupaya untuk preventif promotif, salah satunya contoh adalah posyandu tadi. Itu kan salah satu titik untuk menggerakkan preventif promotif, mereka yang melakukan di sana. Nah, saya rasa dengan bukti-bukti ini kita sudah menunjukkan komitmen serius untuk preventif promotif, dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud selalu punya strategi transisinya. Seperti pada contoh lain, kalau pada saat penggunaan energi baru terbarukan bagaimana mengatur transisinya. Ini sama ini. Kita sedang lebih banyak kuratif rehabilitatif. Sekarang kita akan bergeser lebih kuat ke preventif promotif. Kan nggak bisa simsalabim. Tapi transisinya. Komitmen itu sudah ditunjukkan dengan komitmen anggaran, komitmen program. Yang terakhir, aktornya punya bukti enggak melakukan hal-hal yang seperti ini.
Saya yakin Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak diragukan untuk ini. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban terakhir dari TPN Ganjar Mahfud dan diskusi sesi ketiga dari paslon nomor urut 3 ini sekaligus menutup rangkaian diskusi kita, rangkaian dialog nasional bersama dengan organisasi kesehatan dan juga komunitas kesehatan bersama dengan Capres dan juga Cawapres untuk 2024. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian yang sudah bertahan sejak pagi sampai sore ini untuk mengikuti dialog nasional, dan akhirnya saya Rifana Pratiwi, News Anchor CNN Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan saya kembalikan lagi kepada MC.